Oke, yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman Rizkyanto, mahasiswa BI Pokjar Purwodadi, Universitas Terbuka UPBJJ Malang dengan NIM 858792075. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang RPP kelas rangkap. Oke, yang pertama di RPP ini ada identitas ya, identitasnya seperti itu pasti sudah paham semuanya bahwa yang dalam kelas rangkap ini kita memerlukan identitas sekolah, mata pelajaran, kelas, juga semesternya juga jam, waktu, hari dan tanggal. Berikutnya kompetensi inti. Kompetensi inti ini ada 4. Yang pertama KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Sudah menarik ya. Jadi K13 ini sudah menarik. Jadi ada 4 KI, kompetensi inti yang di dalamnya nanti kita jabarkan di kompetensi dasar. Berikutnya kompetensi dasar di sini untuk kelas 4 kita menggunakan pelajaran PPKN dan SPDP. Untuk kelas 3-nya kita menggunakan pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan SPDP juga. Oke. Itu bisa dibaca sendiri untuk KI dan KD-nya. Berikutnya tujuan pembelajaran di sini ada 2. Yang pertama untuk kelas 3 dan yang berikutnya untuk kelas 4. Nah, kelas 4 seperti ini, berdiskusi cuma mampu mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan dengan benar. Ya, nanti itu pelajarannya. Terus karakter siswa yang diharapkan sesuai dengan K13 yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Biasanya kita tanamkan melalui tepuk ya, melalui tepuk PPK, religius, nasionalisme, mandiri, gotong royong, integritas. Yes, seperti itu nanti kita tanamkan seperti itu di awal-awal. Berikutnya kita masuk ke pembelajaran pertama. Kita masuk di kelas 4 terlebih dahulu dikarenakan kelas 3 untuk melakukan persiapan biasanya masih susah gitu. Berikutnya kita ucapkan salam kepada siswa, menunjuk siswa untuk menjadi pemimpin berdoa, kemudian mengecek kesiapan siswa. Sedikit-sedikit saja ya, jadi tidak perlu terlalu saklek kalau di kelas 4 karena kan anak-anak sudah bisa berjalan sendiri kalau di kelas 4. Nah, kalau di kelas 3 ini kan termasuk kelas rendah, jadi masih perlu bimbingan. Jadi siswa membuka pembelajaran dengan berdoa, menyanyi, dan literasi. Jadi di K13 ini diusahakan kita itu literasi, lebih banyak baca, akan lebih baik. Demikian. Berikutnya, kegiatan pembukaan diawali dengan kegiatan memberikan kesempatan kepada siswa untuk membuka sebanyak-banyaknya benda, menyebutkan benda ya. Jadi untuk di kelas 3 ini menyebutkan berbagai macam benda berkaitan dengan mengaitkan pelajaran yang lalu dengan pelajaran yang akan dilakukan, kemudian menyebutkan tujuan pembelajaran. Berikutnya kurang lebih sama untuk di kelas 3 dan kelas 4. Untuk di kelas 4 kita membuat kelompok berdiskusi tentang ini ya, tentang apa? Berikutnya di kelas 3 juga demikian, kita bagi kelompok agar memudahkan kegiatan kita. Jadi di situ ada mengerjakan latihan, kemudian memeriksa hasil pekerjaan siswa memperhatikan kembali buku siswa. Jadi di situ nanti kita juga belajar tentang pengukuran selain bahasa Indonesia, tentang menjawab pertanyaan berdasarkan wacana ya. Berikutnya di kelas 4 ini kita juga membaca wacana, terus guru juga membagi kelompok.
Siswa menulisnya di kalender bekas, jadi sebelumnya siswanya itu disuruh membawa kalender bekas, begitu. Karena juga kalendernya nanti akan digunakan untuk kolase, demikian. Berikutnya kita lanjut, ke kelas 3. Kelas 3 juga belajar mengukur. Jadi setelah kita jelaskan, siswa diberi, eee, sedikit penjelasan, kemudian kita ajak untuk belajar tentang mengukur. Berikutnya, kita sampai di pembelajaran SPDP. Di SPDP di kelas 3 kita pelajarannya apa, musik ya. Jadi ketika di kelas 4 tadi kita juga tepuk-tepuk untuk mengendalikan siswa, untuk mengontrol siswa berpindah dari kelompok satu ke kelompok satunya, karena menggunakan metode jigsaw. Kemudian kita masuk ke kelas 3, pembelajaran tentang musik dan pola irama, demikian. Berikutnya, kita tutup ya pembelajaran, terutama dengan memberikan feedback, pertanyaan-pertanyaan, dan juga memberi kesempatan siswa untuk mereview pembelajaran kita hari ini. Untuk pembelajarannya singkat, padat saja. Yang penting anak, beraktivitas dan melakukan proses. Kemudian kita lihat sumber dan media pembelajaran, tentunya sumber kita menggunakan buku tema ya, buku siswa, buku guru, kelas 3 dan kelas 4. Tema 4 juga sama, temanya tema 4, pembelajarannya juga kita sesuaikan dengan hari yang ada. Berikutnya materi pembelajaran, membaca wacana, dengan benda sekitar kita, mengelompokkan benda, untuk kelas rendah, untuk kelas 3, untuk kelas 4 hampir sama, demikian. Untuk metode pembelajarannya kita menggunakan metode saintifik dengan beberapa pendekatannya saintifik, metodenya permainan, simulasi, diskusi, dan tanya jawab, penugasan dan ceramah. Untuk kurang lebihnya sama, ada kegiatan yang bersifat untuk mengaktifkan siswa. Jadi kita tidak terbengkalai dengan beberapa siswa atau dengan pembelajaran di kelas yang satu dan kelas berikutnya. Intinya kita harus pintar-pintar meluangkan waktu agar kita bisa mengontrol seluruh pembelajaran dengan baik. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf apabila saya berbicara terlalu cepat, bisa dibuat slow ya di YouTube ya. Itu ada pengaturan untuk kecepatan. Jadi saya memang sengaja mencepatkan karena aplikasi yang saya punya ini masih trial, jadi dibatasi waktunya hanya 10 menit. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya Lukman Rizkyanto, mahasiswa PGS DPI. Sampai jumpa. Terima kasih.